Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 186 berfirman, wa idza salaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawab, sesungguhnya aku itu dekat. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qaf ayat ke-16 Allah menegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ma'asyiral mukminin, ulama memberikan satu penjelasan, yaitu ibadah yang kita lakukan, amaliyah atau amal soleh yang kita lakukan, sudah seyogianya bisa mengantarkan kita selaku hamba Allah dengan ibadah tersebut merasa yakin akan dekatnya Allah dengan diri kita. Sehingga apabila setelah kita beribadah ternyata hati kita biasa-biasa saja, tidak yakin dengan kedekatan Allah dengan diri kita, maka sudah sewajarnya kita mengevaluasi terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Boleh jadi syarat, rukun, atau niat kita, atau tata cara kita tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, keyakinan akan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita dengan keyakinan tersebut menjadikan Allah tempat bersandar, tempat berharap, tempat meminta. Ada satu perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quranul Karim terkait orang-orang yang tidak mensandarkan harapan, yang tidak menyandarkan pertolongan dan keinginan selain kepada Allah. Allah ibaratkan dia meminta sesuatu bagaikan seekor lebah yang sedang membuat sarangnya. Allah menjelaskan, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya,
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung, yang bersandar, yang berharap, yang berlindung dan berdoa selain kepada Allah. Kamasalil ankabut, seperti seekor laba-laba ittakhadata baita, yang membuat rumah. Padahal kata Allah, wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, rumah yang paling rapuh, labaitul ankabut, adalah rumah laba-laba. Betul, sekilas kita lihat sarang laba-laba begitu indah mempesona, terkagum-kagum kita melihatnya, tetapi Allah nyatakan itulah sarang yang paling lemah. Artinya masyiral mukminin, apabila kita berharap, apabila kita sandarkan hidupnya kepada selain Allah, maka hakikatnya kita bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah dan sangat dhaif. Sayyidina Ali karum wajhah berkata, aku pernah merasakan sepahit-pahitnya hidup, tetapi yang paling pahit, kata beliau, ketika aku bersandar, ketika aku meminta selain kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan, ketika seseorang berlebihan berharap kepada makhluk, maka Allah akan timpakan padanya pedihnya harapan-harapan palsu. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Ada beberapa ciri seorang muslim yang hatinya, yang jiwanya, yang kehidupannya sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, ia selalu berkeyakinan dan tidak pernah ragu bahwa segala amal baik yang ia lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Bahkan ia yakin Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Sehingga dengan keyakinan tersebut, basyiral mukminin, orang-orang yang sudah menyandarkan hidupnya kepada Allah, ia akan selalu termotivasi, terdorong untuk melakukan amal kebaikan. Sekecil apapun itu amal kebaikan yang ia lakukan. Karena apa? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat banyak atau sedikitnya amal yang ia lakukan, tetapi yang Allah lihat adalah sejauh mana kualitas ibadah yang ia lakukan. Allah menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah, dialah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, siapa di antara kita yang lebih berkualitas amalnya. Surat Al-Mulk ayat kedua. Ciri yang kedua seorang muslim yang semua harapannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam dirinya dia tidak pernah ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Perlu diingat, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang 3 kemungkinan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Kemungkinan yang pertama, kata Rasulullah, doa kita itu imma an tu'ajjalahu da'watuhu. Allah segerakan dikabulkan di dunia ini.
Tetapi boleh jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita itu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, Allah kabulkan nanti ketika kita sudah di akhirat. Dan kemungkinan yang ketiga kata Rasulullah, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, Allah hindarkan hambanya dari kejelekan yang semisal dengan doa yang ia pinta kepada Allah. Sehingga ma'asyiral mukminin rahimakumullah, dari hadis tersebut kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah terkait dengan harapan, terkait dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, karena ternyata ada 3 kemungkinan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri selanjutnya ma'asyiral mukminin rahimakumullah, orang-orang yang sudah bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia berkeyakinan dan tidak pernah ragu bahwa semua urusan makhluk sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuzazzibirul amro, dia mengatur urusan makhluknya, surat A'rad ayat kedua. Bahkan Allah menyatakan selembar daun jatuh dari sebatang pohon telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Sehingga orang-orang yang sudah bersandar kepada Allah, yang berkeyakinan urusan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang belum ia dapatkan, dan ia pun tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala selalu melihat sisi positif dari semua masalah yang dihadapi oleh dirinya. Karena boleh jadi Allah menyatakan, kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lisan kita selalu basah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Demikian khutbah yang singkat ini. Kita mohon dan berharap kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan kita pun mohon kepada Allah, semoga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi, inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa da'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar.